Polsek Kembangan, Jakarta Barat menangkap 3 remaja bandar narkoba jenis sabu di lingkungan sebuah sekolah di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Selain menangkap ketiganya, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti yang didapat di lingkungan sekolah. Ketiga remaja yang ditangkap mengaku barang haram tersebut dipasok dari sebuah lapas di Jakarta. AN, DL, dan CP ditangkap unit narkoba Polsek Kembangan, Jakarta Barat di 2 tempat yang berbeda lantaran mengedarkan narkoba jenis sabu. Setelah kita interogasi intensif, kita kembangkan lagi, kemudian kita menangkap 2 orang tersangka yang inisialnya DL dan CP. DL dan CP ini adalah kakak beradik. Kita amankan di salah satu sekolah di Jakarta Barat, dan di mana barang bukti ini kita dapati di dalam kamar di lingkungan sekolah. Jadi yang bersangkutan ini, yang 2 orang ini adalah karyawan yang bekerja di sekolah tersebut. Pengungkapan ini berawal dari penangkapan terhadap AN yang berperan sebagai kurir atau penghubung dengan jaringan narkoba di dalam lapas. Selain menangkap ketiganya, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti yang didapat di lingkungan sekolah. Di antaranya narkotika jenis sabu, alat hisapnya, timbangan digital, serta 7.000 lebih obat keras golongan 4. Tim Liputan, Berita 1. Ya, ini cukup memprihatinkan ya, karena sekolah yang seharusnya bisa menjadi tempat menuntut ilmu malah jadi gudang narkoba, pemirsa. Dan itu terdeteksi setelah Polsek Kembangan, Jakarta Barat menangkap 3 remaja bandar narkoba yang menjadikan ruang bekas laboratorium menjadi gudang penyimpanan narkoba sejak 6 bulan lalu. Ya, pertanyaannya apakah ada yang salah dengan sistem pengawasan di sekolah kita? Sejauh apa upaya pemberantasan narkotika dan obat-obat terlarang di lingkungan sekolah? Kita membahas siang ini bersama kami sudah hadir Irjen Pol Ali Johardi, adalah Direktur, maksud kami Deputi Pencegahan Badan Narkotika Nasional (BNN), dan juga pengamat pendidikan Pak Doni Kusuma. Bapak-bapak, selamat siang. Terima kasih sudah hadir. Ya. Di Berita 1 kita tadi sudah lihat bagaimana tayangan yang kita saksikan bersama-sama. Sangat memprihatinkan menurut saya, karena ternyata sekolah adalah tempat menuntut ilmu, ternyata menjadi gudang penyimpanan narkoba. Mungkin Pak Ali dulu, bagaimana Anda melihat modus dari penyimpanan narkoba di sekolah ini, Pak Ali? Ya, terima kasih. Saya kira ini hal yang baru, karena selama ini kita mempunyai persepsi sekolah itu adalah tempat menimba ilmu. Sekolah ada tempat pendidikan. Kasus ini memberi pelajaran kepada kita bahwa sekolah ternyata juga dijadikan tempat samaran untuk menyembunyikan narkoba. Walaupun kami sudah membina kerjasama dengan Kemendikbud dan jajaran sekolah, tapi ini perlu menjadi perhatian lagi ke depan, supaya tempat-tempat yang kita tidak duga pun patut diwaspadai juga. Sejauh ini dengan kasus yang ada, apakah BNN sudah berkoordinasi dengan kepolisian untuk melihat apa yang terjadi di belakang ini dari sisi penyidikan dalam beberapa hari ini? Pasti, karena kasus narkotika itu bukan kasus berdiri sendiri, dia merupakan sindikasi. Tadi saya kira dijelaskan sudah ditangkap beberapa pengedar di lain tempat, dan itu pasti ada pemasoknya di atas pengedar ini. Kemudian selain pemasok ada juga yang mengurus finance-nya, ini yang perlu juga diselidiki. Karena keuangan ini sirkulasinya juga tidak sedikit kalau dengan jumlah yang tadi di... Nah, kalau bicara soal sirkulasi keuangan tadi, tadi Pak Joko, Kapolsek Kembangan bilang bahwa ini adalah aliran yang datang dari lapas, kemudian berkembang menjadi karyawannya yang menyimpan itu di sekolah begitu. Betul. Apakah memang saat ini narkoba itu selalu berasal dari lapas, Pak? Sebagian iya, tapi tidak selalu. Nah, di lapas ini kalau menurut saya itu mungkin statusnya atau perannya sebagai pengendali. Dia sebagai operator yang memanage masuknya narkotika dari lain tempat sampai ke pemasok yang di Jakarta Barat itu. Jadi dia karena dia secara fisik tidak bisa keluar dan tidak bisa gerak, tapi dia mempunyai akses dan bisa memanage. Ya, itu jadi operator. Tapi kalau kembali dalam konteks pembicaraan kita siang ini, kenapa sekolah yang dipilih, Pak Ali? Apakah memang kebetulan saja karena memang mungkin ada jaringan pertemanan saja, kebetulan tempat yang bisa kita menjadikan tempat menyimpan adalah sekolah, atau memang sebenarnya ada apa ya, semacam memang rancangan khusus dari jaringan ini, sekolah tempat yang paling aman misalnya, apalagi gudang gitu ya? Betul. Kalau dari pandangan kami ini ada 3 hal.
Yang pertama mungkin disembunyikan di sekolah karena yang bersangkutan si pelaku ini memang pegawai di sana. Jadi mungkin tempatnya lebih aman di sana. Yang kedua bisa saja seperti tadi saya sampaikan, sekolah ini selama ini kita persepsikan tempat menimba ilmu, tempat belajar. Sekarang ternyata dimasuki narkotika. Itu persepsi kita. Persepsi kita. Bagi para jaringan ini, persepsi mereka ini, juga sama tidak? Ini faktor yang ketiga. Mereka akan memperluas pangsa pasar. Nah, kalau kami lihat seperti itu. Karena sekarang pelajar itu dunia pendidikan menduduki peringkat kedua di angka 27 sekian persen dari jumlah penyalahguna narkotika di negara kita ini. Nah, dengan masuknya ke sekolah-sekolah itu menurut kami dia akan semakin memperluas pangsa pasarnya. Pangsa pasar yang dimaksud adalah pelajar? Untuk pelajar usia dini. Selama ini remaja kita kategorikan mungkin usia 18 ke atas. Nah, sekarang di bawah itu pun sudah mulai dimasuki. Untuk peristiwa ini saya yakin sudah ada koordinasi. Sudah ada indikasi ke sana bahwa memang sudah sempat diedarkan kepada siswa-siswa sekolah setempat tidak? Iya, mungkin sekolah setempat tidak. Karena biasanya sirkulasi narkotika itu yang ada di Kembangan belum tentu itu untuk konsumsi konsumen di Kembangan. Bisa saja di wilayah lain. Yang untuk Kembangan mungkin didapat dari Jakarta Timur atau dari wilayah lain juga. Itu yang biasanya skema sirkulasinya seperti itu. Sebagian besar seperti itu. Ya. Oke. Itulah untuk mengelabui. Ya, Pak Doni, dari amatan Anda begitu, ada kelalaiankah dari pihak sekolah ataukah kembali ke pertanyaan saya tadi, cuman kebetulan aja kok memang pengedar narkoba jaringannya ini adalah penjaga sekolah yang melihat oke, ada tempat kosong satu ruangan di sudut ruangan sekolah yang bisa saya pakai untuk tempat penyimpanan misalnya. Ya, menurut saya ini sangat memprihatinkan dan sebenarnya terlepas dari kelalaian atau tidak, ini adalah menjadi tanda bahwa sekolah itu merupakan tempat yang sebenarnya tidak steril terhadap narkoba karena dia bisa masuk melalui banyak pintu. Mulai dari pintu gerbang itu ada satpam, bisa masuk dari situ, dari siswanya, dan sekarang ini kita baru melihat ternyata ini karyawan yang tinggal di situ. Dan tentu saja sangat perlu dipertanyakan juga kenapa dalam lingkungan sekolah itu pemanfaatan ruang-ruang itu tidak terkontrol. Artinya kan tidak ada sistem manajemen untuk mengelola lingkungan fisik sekolah. Padahal lingkungan fisik ini menjadi salah satu syarat di mana proses belajar mengajar agar tercapai tujuannya harus dimaksimalkan pemanfaatannya. Nah, tampaknya menurut saya ini ada semacam mismanajemen di dalam pengelolaan pertama ruang-ruang itu, dan kemudian tentu saja pembinaan terhadap pemangku kepentingan, artinya warga sekolah. Kalau di dalam program di kementerian itu kan kita ada penguatan pendidikan karakter, itu di situ budaya sekolah di mana warga sekolah itu terlibat, ini tampaknya kurang. Warga itu bukan cuma siswa dan guru, tapi termasuk karyawan. Karyawan, satpam, tenaga kependidikan. Kepala sekolahnya sendiri. Kepala sekolah, iya. Jadi disitulah warga sekolah ini memang harus solid gitu, dan ini bisa membentuk budaya. Saya rasa seandainya manajemen sekolahnya bagus, pemanfaatan ada SOP tertentu untuk setiap hal, misalkan laboratorium, kelas dan lain-lain, ini bisa gitu. Karena saya yakin nanti bisa jadi seperti nanti mungkin terorisme itu bisa masuk juga di sana melalui laboratorium. Karena kalau di luar negeri kan seluruh pembelian peralatan kimia pun itu kan juga harus dikontrol. Termasuk itu nanti itu. Sehingga jangan sampai nanti justru laboratorium kimia yang mereka malah dipakai untuk uji coba. Tadi Pak Ali sudah menyebutkan sebenarnya dua persoalannya berbeda begitu ya, karena jaringan ini kebetulan mengambil tempat di situ tapi juga belum terlihat ada indikasi mengedarkan kepada warga sekolah setempat begitu ya. Kita akan lihat bagaimana sebenarnya mismanajemen pengaturan ruang begitu oleh kepala sekolah yang seharusnya tahu tempat tinggal kan itu beresiko untuk menyimpan apapun tanpa kita tahu karena itu dianggap sebagai ruang privat begitu kan. Kita bahas lebih lanjut di segmen berikutnya, usai jeda, tetaplah bersama kami.